Alaska, salah satu negara bagian Amerika Serikat yang terletak di ujung barat laut Amerika Utara. Orang-orang yang tinggal di negara ini selama beribu-ribu tahun bertahan hidup di tepian dunia. Walaupun negara ini dijuluki sebagai Midnight Sun dan juga Polar Night, serta negara yang kaya akan sumber daya alamnya, mereka yang tinggal di negara bagian itu tak dikenal dan sendirian. Tapi pada suatu momen, tiba-tiba dunia mengenal mereka. Semua berawal pada bulan Oktober tahun 1988 di Barlow, salah satu kota kecil di Alaska. Karir seorang reporter berita bernama Adam Carlson perlahan menanjak ketika ia resmi dinyatakan akan terus menyiarkan berita di stasiun TV nasional setelah ia mengirim video miliknya mengenai Alaska. Tapi sebelum Adam benar-benar sibuk dengan pekerjaannya, bocah laki-laki bernama Nathan meminta Adam untuk memenuhi janjinya yang akan merekam atraksi mobil salju saudaranya. Di atas lapisan es yang tebal, Adam merekam kegiatan saudaranya Nathan itu walaupun dia sebenarnya sangat bosan karena tidak ada yang menakjubkan dan ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya di negara bagian itu. Tapi kemudian fokusnya teralihkan oleh semburan air dari kejauhan yang langsung membuatnya curiga. Sebenarnya apakah itu? Setelah diselidiki, ternyata semburan itu berasal dari 3 ekor paus abu-abu. Dengan tubuh penuh luka dan lebam, 3 paus berjuang untuk tetap muncul ke permukaan agar mendapatkan oksigen atau kalau tidak mereka akan tenggelam. Seseorang kemudian berkata bahwa lapisan es tebal itu terbentang sejauh 5 mil menuju ke lautan bebas. Jika mereka tidak segera ditolong, akan ada kemungkinan mereka akan terjebak di dalam sana karena dalam waktu 3 hari lapisan es itu akan kembali menutup. Saat kembali ke kantornya, Adamnya tidak ingin terjebak lebih lama di negara bagian itu, berupaya untuk membuat berita yang lebih wow. Di saat dia melihat rekamannya ia buat tadi di lokasi ikan paus, Adam pun menyadari kalau kejadian tragis yang menimpa 3 paus ini adalah kuncinya. Dengan cepat, dia lalu meminta salah seorang temannya di studio penyiaran untuk membuat berita miliknya mengenai ikan paus California yang terjebak di Teluk Barlow. Scene lalu berpindah pada suatu tempat di mana seseorang mengumumkan jika pemenang dari lelang hak pengeboran minyak di Teluk Bristol adalah McGraw dan perusahaan minyaknya di Alaska Utara. Mendengar itu, seorang sukarelawan Greenpeace atau lembaga yang mengurusi permasalahan lingkungan bernama Rachel mengajukan protes karena penawarannya tidak didengar, padahal kondisinya sekarang ikan salmon di dunia akan terancam jika pengeboran minyak itu kembali dijalankan. Tapi karena dirinya gagal mengajukan protes, Rachel pun pulang. Dia kesal melihat McGraw berhasil mendapatkan wewenang untuk menjalankan pengeboran minyak di Bristol. Tapi beberapa saat kemudian dia melihat berita milik Adam yang tak lain adalah mantan kekasihnya, di mana berita itu mengatakan kalau sekarang para paus sedang dalam masalah. Mengetahui itu, Rachel pun langsung menelpon Adam. Dia kesal karena Adam tidak langsung menelponnya, padahal masalah mengenai paus itu juga bagian dari pekerjaannya sebagai sukarelawan penyelamat lingkungan. Dalam percakapan tersebut, Adam bercerita kalau keadaan 3 paus itu sangat memprihatinkan. Di saat lapisan es semakin tebal, para suku Inupiats yang gemar memakan paus kepala bengkok diperkirakan sedang mengincar 3 paus itu gara-gara di tahun ini mereka belum mendapatkan paus kepala bengkok. Tapi Adam juga berkata kalau para pemburu paus akan mengadakan pertemuan dengan mereka dan meminta izin. Tidak ingin paus-paus itu mati, Rachel langsung menemui Pak Gubernur untuk meminta bantuan. Dia menyuruh Pak Gubernur untuk mengerahkan tentara nasional dan pemecah esnya agar paus-paus itu dapat diselamatkan. Tapi mendengar penuturan Rachel, Pak Gubernur malah ketawa. Dia juga menolak permintaan Rachel dengan alasan tidak ingin mempertaruhkan nyawa tentara nasionalnya hanya demi menyelamatkan paus abu-abu. Namun kenyataannya berita milik Adam malah menyebar luas di Amerika sehingga banyak orang yang menaruh simpati untuk menyelamatkan mamalia air tersebut. Salah satu orang yang bersimpati itu lalu menghubungi Rachel dan memberitahu kalau di Teluk Prudhoe ada sebuah hoverbarge raksasa atau kapal tongkang milik perusahaan minyak Alaska Utara. Dan alat itulah yang dibutuhkan untuk memecah lapisan es di Teluk Barlow. Mendengar hal tersebut, Rachel pun berterima kasih tanpa tahu kalau orang itu adalah istri dari McGraw, orang yang memiliki perusahaan minyak di Alaska Utara. Setelah memberitahu Rachel, sang istri kemudian mulai membujuk suaminya untuk membantu Rachel dan kawan-kawan dalam aksi penyelamatan paus abu-abu. Awalnya McGraw menolak karena untuk apa dia menyelamatkan paus-paus itu. Tapi ketika sang istri berkata kalau hal mulia itu dilakukan, maka dia bisa saja mendapatkan simpati masyarakat dan usaha pengeboran minyaknya akan berjalan jauh lebih lancar. McGraw pun langsung berubah pikiran. Dia menelpon seseorang dan berkata akan membantu Rachel menolong paus-paus tersebut.
Setelah meyakinkan beberapa pihak dan dibantu oleh berita dari stasiun penyiaran NBC yang terus menyebar luas, akhirnya beberapa faksi yang biasanya bermusuhan ikut dalam pekerjaan penyelamatan kolaboratif ini. Di saat para tentara nasional sedang mengatur strategi bagaimana mengangkut Hoverbarge, Rachel yang sudah tiba di Barlow, Alaska pergi ke pertemuan para pemburu paus ditemani oleh Adam. Perdebatan itu pun berlangsung cukup panas ketika perwakilan perburuan suku Inupiat bersikeras untuk memburu paus-paus tersebut. Tidak lama kemudian, pemimpin perburuan alias kakeknya Nathan pun datang. Dia lalu menyuruh rekan-rekannya untuk setuju saja dalam menyelamatkan paus-paus itu. Karena jika mereka tetap bersikeras untuk memburu, maka dalam beberapa waktu ke depan mungkin perburuan mereka akan dipersulit oleh orang-orang tersebut. Dan akhirnya dengan yakin para pemburu Inupiat itu pun setuju untuk menolong paus-paus yang sedang terjebak di Teluk Alaska. Setelahnya, Adam menemui reporter berita dari KBC untuk menyiarkan secara langsung proses penyelamatan. For your information nih, Adam sangat mengagumi reporter yang bernama Jill ini dan membuat Rachel yang melihatnya sedikit jealous. Dia bahkan hampir menolak Jill yang ingin menumpang ke lokasi paus berada. Di lokasi paus sendiri, kini kakek Nathan dan para pemburu Inupiat sedang berusaha memperlebar lubang, sampai kemudian Rachel dan kawan-kawan pun datang. Setelah berkenalan dengan paus-paus yang telah diberi nama oleh Adam, yaitu Fred, Wilma, dan Bem Bem ini, Rachel diberitahu oleh kakeknya Nathan jika paus yang kecil kesulitan untuk menentukan arah dan beberapa kali menabrak lapisan es. Rachel pun langsung bingung kenapa nggak ada orang yang nyemplung terus mencoba mengendalikan paus kecil itu. Dan salah satu dari mereka menjawab jika hal tersebut sangat berbahaya karena hewan itu bisa saja jadi pembunuh berbobot 10.000 pound kalau mereka tiba-tiba merasa terancam jika manusia mendekat. Di waktu yang sama, kakeknya Nathan diberitahu hal mengejutkan oleh rekannya. Hal tersebut adalah diketahui kalau lapisan es yang terbentang bermil-mil jauhnya perlahan menjadi dinding besar menuju bawah lautan dan menutupi jalan keluar untuk para paus. Saat ini, para tentara memang sedang menuju ke TKP, tapi karena tidak tahu kapan pastinya mereka akan tiba, para pemburu paus berusaha mencari celah yang bisa ditembus sebelum dinding itu semakin tebal. Hari itu ketika para reporter termasuk Jill mulai meliput berita mengenai paus-paus itu, ada melihat salah satu pemburu paus membuat lubang lain. Yang ternyata lubang itu dibuat untuk Rachel yang memutuskan untuk menyelam dan menolong paus kecil yang sedang bermasalah. Adam yang tidak ingin mantan kekasihnya itu celaka pun berupaya untuk mencegah, tapi nampaknya Rachel lebih peduli kepada paus kecil ketimbang dirinya sendiri. Dengan perlahan Rachel mendekati 3 paus abu-abu itu agar mereka tidak merasa terancam. Hingga akhirnya setelah mendapatkan celah, Rachel bergegas menghampiri si paus kecil. Ternyata yang jadi sumber masalah adalah karena ekor si paus terjerat jaring dan hal itu cukup mengganggunya dalam berenang. Tapi kini akhirnya paus itu pun bisa sedikit lega, lalu kemudian Rachel dengan cepat kembali ke permukaan. Waktu pun terus bergulir, tapi Hoverbarge tidak kunjung datang dan hal itu membuat Rachel dan kawan-kawan lumayan panik. Karena selain lapisan esnya semakin tebal, si paus kecil diduga mengalami pneumonia atau radang paru-paru. Singkat cerita, di malam harinya setelah mengobrol dengan Adam, Rachel yang ingin kembali ke penginapan tiba-tiba dihampiri oleh 2 bersaudara, Carl dan Dean. Mereka yang datang dari kota Twin mengaku telah membawa The Icer, alat yang biasa digunakan untuk membuat kapal tidak membeku ketika berlabuh. Tapi kali ini mereka berniat menggunakannya untuk membuat lubang paus tidak menutup. Merasa jika dirinya dan tim penyelamat tidak membutuhkan bantuan 2 bersaudara itu, Rachel menolak dan pergi. Tapi ketika dia mendapatkan info jika suhu turun dengan drastis dan membuat lubang paus perlahan tertutupi es, Rachel langsung mencari 2 bersaudara itu untuk ikut dengannya menuju TKP. Sialnya, ketika tiba di lokasi, generator yang dibawa langsung macet karena terlalu lama terpapar udara dingin. Di situ Rachel hampir saja menyerah, tapi dirinya langsung menghubungi Adam yang saat ini sedang bersama Jill. Dia lalu meminta Adam untuk membawakannya generator yang terus dinyalakan. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, Adam dan Jill datang sambil membawa generator yang ia curi dari seorang reporter dan juga seperangkat kamera untuk meliput laporan terkini. Namun ketika akan berangkat, pilot menyuruh mereka untuk mematikan generator itu, atau kalau tidak, asap yang terhirup akan membuat semua yang ada di helikopter pingsan. Rachel yang ingin menjaga generator itu tetap nyala sampai lokasi pun kemudian memberikan saran, yaitu membiarkan pintu terbuka saja. Awalnya pilot ragu, tapi dia menerima tawaran itu walaupun konsekuensinya adalah di perjalanan mereka akan sedikit membeku.
Ternyata dugaan itu benar. Di pertengahan jalan ketika suhu sudah mencapai minus 70 derajat Celcius, anjir minus 70 derajat loh, pilot tiba-tiba pingsan tapi Adam berhasil membangunkannya. Ternyata hal itu disebabkan mata si pilot yang membeku. Singkatnya, setelah berhasil sampai di lokasi dengan generator yang masih menyala, Carl dan Diane dengan cepat memasang de-icer lalu berharap alat penghilang es itu bekerja sebagaimana mestinya. Sementara itu, Adam dan Jill melakukan siaran mengenai laporan terkini mengenai para paus. Berita tersebut pun kemudian langsung diangkat ke TV dan membuat para reporter yang saat ini sedang berada di restoran terheran-heran karena Jill dengan mudahnya pergi ke sana sedangkan mereka tidak. Karena berita yang dibawakan oleh Jill ini booming, mereka berdua mendapatkan sanjungan dari Pak Produser dan berita tersebut akan segera diangkat ke skala nasional. Mendengar hal itu, Adam dan Jill pun sangat senang, tapi masalah lainnya muncul ketika Megro mendapat kabar kalau hoverboard miliknya terperosok ke lubang yang cukup besar. Ditambah para paus yang tidak mau berpindah saat suku Inupiat sudah membuat lubang lain dikarenakan anak mereka yang sedang sakit. Saat itu, hanya ada dua kekuatan yang sangat berpengaruh untuk menyelesaikan masalah para paus, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tapi karena sekarang Amerika Serikat tidak mempunyai rencana B untuk menyelesaikan masalah negaranya, Rachel, Adam, Megro, dan pihak militer melakukan perundingan. Bukan rahasia lagi kan kalau dua negara adidaya ini adalah musuh besar dalam perang dingin yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak ada yang bisa mendamaikan keduanya. Tapi di sini ada mempunyai saran untuk meminta bantuan kepada Soviet agar kapal pemecah es mereka bisa menolong para paus. Awalnya kolonel menolak, dia berkata sampai kapanpun dirinya tidak akan pernah meminta tolong kepada musuh negaranya. Tapi Rachel terus berusaha meyakinkan mereka jika menyelamatkan paus itu lebih penting dibanding memikirkan permusuhan yang tidak akan ada habisnya. Di sini Rachel pun memohon kepada kolonel agar dia mau membujuk Presiden Amerika untuk meminta bantuan kepada tentara Soviet. Akhirnya, setelah para petinggi berunding, pemerintah Amerika pun menyerah dan meminta bantuan kepada Soviet yang ternyata memiliki simpati juga kepada paus-paus itu. Sambil menunggu kapal pemecah es milik Soviet datang, orang-orang pun kembali membuat lubang berjarak 60 kaki agar para paus perlahan meninggalkan tempat tersebut. Awalnya, para paus enggan untuk pergi karena Bem-Bem si paus kecil sakit, tapi tiba-tiba saja mereka bergerak melewati beberapa lubang yang telah dibuat, namun setelah diperhatikan kok cuma ada dua paus dewasa, kemana Bem-Bem? Dengan panik, Rachel menghampiri lubang pertama dan menunggu Bem-Bem muncul. Barangkali karena dia masih bayi, paus itu kesulitan untuk mengikuti orang tuanya. Tapi setelah menunggu cukup lama, kakek Nathan pun beranggapan kalau Bem-Bem sudah tewas. Pembuatan lubang masih terus berlanjut sampai kapal Soviet datang. Bahkan untuk mempercepat pekerjaan mereka, masyarakat Barlow ikut turun tangan membantu dalam pembuatan lubang tersebut menggunakan segala cara yang mereka bisa. Bahkan sekarang mata dunia pun tahu akan peristiwa tersebut karena banyak reporter dari berbagai negara datang ke Alaska untuk meliput kejadiannya. Setelah 425 lubang berhasil dibuat, di waktu yang bersamaan pula akhirnya kapal pemecah es milik Soviet datang. Orang-orang pun bersorak ketika kapal yang super besar itu tiba, tapi di dalam kapal kapten agak terkejut ketika mengetahui dinding esnya setebal itu. Percobaan pertama untuk memecahkan dinding itu gagal, tapi kapten tidak menyerah dan menyuruh awak kapalnya untuk mencoba lagi lalu menyuruh semua orang untuk menyingkir. Tapi ternyata percobaan keduanya juga sama, bahkan gara-gara getaran yang ada, dua paus ketakutan lalu menjauh dari sana. Rachel yang mengetahui itu pun langsung panik. Dia berusaha memanggil paus-paus itu agar kembali karena dia tahu lubang yang pertama kini sudah membeku. Terlihat orang-orang mulai menyerah. Mereka sudah berusaha sekeras mungkin tapi tak kunjung berhasil. Namun kapten Rusia ini yang tidak kenal menyerah menyuruh awak kapalnya untuk menambah laju kapal hingga akhirnya dinding itu pun berhasil ditembus. Awalnya tidak terjadi apa-apa dan hening. Rachel juga mulai takut jika paus itu telah mati karena terlalu lama di dalam air. Tapi tiba-tiba sontak semua orang yang melihat hal itu pun bersorak bergembira karena akhirnya penderitaan paus abu-abu itu pun berakhir. Setelah peristiwa itu berlalu, orang-orang yang terlibat kembali melanjutkan kehidupan mereka.
McGraw diketahui mendapatkan kontrak besar dalam sejarah Alaska setelah dunia tahu McGraw telah menjadi salah satu penyelamat. Di tempat lain, gara-gara alat The Icer, dua bersaudara Carl dan dia mendadak jadi selebritas lokal Minnesota, membuat alat buatan mereka laku keras di pasaran. Lalu selain itu, setelah bekerja keras, akhirnya Jill berhasil menjadi penyiar saluran berita nasional. Di sisi lain, organisasi Greenpeace makin dikenal dan berita baiknya hubungan Rachel dan Adam kembali membaik lalu film pun berakhir.